redaksi yang sifatnya kinai atau kinayah, yakni apa? Malam yudha' al-lafdhu lahu, yakni lafadz yang memang tidak dibuat untuk bercerai, wahtamalahu wa ghairuh, tapi mengandung pengertian cerai juga mengandung pengertian yang lain. Ini kata kinayah itu begitu. Di sini dikatakan hatta lau ishtahara urfan, ya, hingga meskipun secara adat lafadz itu masyhur litolak, untuk talak, fahuwa kinayah fil asoh, maka itu dihukumi kinayah dalam qaul yang asoh. Memang ada beda pendapat, tapi yang lebih sahih menurut mazhab Syafi'i, walaupun lafadz itu masyhur untuk talak, itu masuk dalam kategori kinayah. Misalnya, sudahlah engkau pulang saja ke rumah orang tuamu, maka itu masuk kinayah. Atau di sini dikatakan halalullahi alayya haram, ya, yang halal Allah halalkan bagiku haram, maksudnya dia itu haram. Awil halalu alayya haram, yang halal haram bagiku, maksudnya istrinya haram. Aw haram tuki, atau dia katakan aku haramkan dirimu, maka ini kinayah, ya. Aw anti alayya haram, engkau itu haram atasku, maka itu lafaz kinayah, dan seterusnya. Nah, kinayah ini lafaz yang kalau tidak disertai niat, dia itu tidak jatuh talak. Jadi ngomong itu dalam rangka apa? Kalau tidak disertai niat mencerai, tidak jatuh talak itu. Sudah engkau pulanglah, ini sudah saya kembalikan kepada orang tua, kepada mertua. Nggak menggunakan kata talak, nggak menggunakan kata cerai, itu jatuhnya kinayah. Kalau suaminya meniatkan itu sebagai cerai, maka jatuh perceraian itu. Nah, terus tulisan itu masuk kinayah, tulisan WA atau apa, kinayah itu. Jadi tidak kemudian langsung jatuh talak. Kalau memang diniatkan mencerai, jatuh perceraian walaupun dengan tulisan WA, SMS dan sebagainya. Di sini dikatakan wa idza kataba zaujun natiq at-talaq, ketika seorang suami yang dia bisa berbicara itu menulis tentang talak, kemudian dia membaca apa yang dia tulis itu. Dia tulis kemudian dia baca saat menulis atau setelahnya, maka ini termasuk kategori talak yang sharih. Jadi dengan niat apa tidak jatuh talak. Misalnya dia nulis ini, amma ba'd fa anti taliq. Adapun setelah ini maka engkau terceraikan. Maka jatuh talak pada saat itu juga, jatuh saat itu juga. Baik suratnya itu sampai apakah tidak. Jadi disurati, suratnya tidak sampai pun itu jatuh talak. Kalau dia niatin menceraikan, ditulis sampai apa enggak, maka tetap jatuh talak. Adapun jika suaminya ini gaib, tidak ada, kemudian menulis surat cerai kepada istrinya dengan lafadz yang sharih atau kinayah, lafadznya jelas atau kinayah, ya, kiasan atau kalimat yang tidak jelas tadi, wanawat tolak, dan dia memang meniatkan talak, kemudian dia kaitkan dengan sampainya surat. Misalnya idza balaghaki kitabi fa anti taliq, jika suratku sampai, tulisanku ini sampai kepadamu, maka engkau terceraikan. Nah, ketika ini yang ditulis, maka kalau sampai suratnya ini sampai ke perempuan, itu baru itu jatuh talaknya. Kalau enggak ya enggak.